Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhalisa dari Pendidikan Sosiologi 2023. Pada video kali ini, saya akan menganalisis atau membahas salah satu masalah sosial yang sedang viral saat ini, yaitu viral juri cerdas cermat, tutup telinga, bukti nyata ketidakadilan otoritas dalam pendidikan. Pertanyaannya, Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. C2. Anggota Baliksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. Minus -5 untuk grup C. Baik, artinya ini kesempatan untuk grup A dan juga grup B. Fokus, kita akan bacakan ulang soalnya. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota, namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. B4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Kita menuju soal selanjutnya. Izin, Oh baik, silakan. tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik Pak, adik-adik, maaf. mohon diterima. Mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga. Mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja, nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Baik, bagaimana Dewan Juri, kita bisa lanjutkan? Begini ya, kan sudah diperingatkan dari Alia, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas ya. Dewan Juri kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan ya. Nah, jika kalian sudah melihat cuplikan potongan video yang sedang viral sebelumnya, bisa kalian bayangkan kalau misalnya kalian itu udah belajar mati-matian menghafal setiap pasal dalam konstitusi, lalu menjawab dengan tepat, tapi jawaban kalian itu dianggap salah hanya karena juri merasa tidak mendengar apa yang kalian ucapkan. Lebih parahnya lagi, lagu lain itu memberikan jawaban yang sama persis dan mereka justru mendapatkan poin. Nah, video lomba cerdas cermat 4 pilar ini bukan cuma soal kalah atau menang, ini adalah potret kecil dari masalah sosial yang lebih besar di negara kita, yaitu krisis integritas dan ketidakadilan otoritas. Nah, pada video kali ini saya akan membedah fenomena juri tutup telinga
sebuah masalah sosial yang serius. Fenomena ini viral karena memicu kemarahan kolektif, yaitu netizen merasa ada norma keadilan yang dilanggar. Rabu C dengan jelas menyebutkan DPD sesuai pasal 23F UUD 1945. Tapi juri bersikeras tidak mendengar, bahkan saat dikonfrontasi. Menariknya, alasan yang digunakan adalah hanya karena artikulasi. Nah, dalam sosiologi, ini bukan sekedar salah paham teknis, ini merupakan bentuk ketidakadilan institusional. Jadi ketika sebuah lembaga yang seharusnya menjadi standar kebenaran justru menunjukkan bias, disitulah bibit ketidakpercayaan publik muncul. Nah, dalam video tersebut, kenapa jurinya itu susah banget untuk minta maaf? Di sini kita bisa bedah pakai teori dramaturgi dari Erving Goffman, di mana ada panggung depan yaitu front stage. Jadi juri ini harus menjaga citra sebagai sosok yang maha tahu dan gak pernah salah. Jadi mengakui kesalahan di depan kamera itu seperti dianggap akan meruntuhkan otoritas mereka. Terus kenapa kita ini juga harus lihat dari sudut pandang lain, alias kita melihat dari kacamata sosiolog lain, yaitu Max Weber soal otoritas. Jadi juri di sini itu juga memegang otoritas legal rasional, yang dimana masalah sosial itu muncul ketika otoritas ini berubah menjadi otoriter. Mereka menggunakan posisinya untuk menemukan kebenaran yang sudah jelas ada rekamannya. Ini adalah kekerasan simbolik terhadap siswa yang tidak punya kuasa untuk melawan. Nah, kenapa masalah ini jadi masalah sosial yang lagi viral? Karena adanya fenomena digital vigilantism, di mana masyarakat sekarang berperan sebagai hakim digital karena sistem di lapangan dianggap tidak adil. Netizen akhirnya bergerak memviralkan rekaman ini sebagai bentuk kontrol sosial. Jadi ini tuh membuktikan bahwa di era digital saat ini kekuasaan itu tidak lagi absolut, namun ini juga menjadi kritik sosial. Jadi kenapa di negara kita ini keadilan seringkali baru muncul ketika baru viral atau ketika udah viral di media sosial? Terus kenapa kejujuran itu harus menunggu misalkan netizen dulu baru ditegakkan? Ya karena tadi kekuasaan di negara kita saat ini udah nggak absolut gitu. Jadi kesimpulan dari kasus yang sedang viral ini, kasus ini merupakan alarm keras bagi dunia pendidikan kita, karena pendidikan itu bukan cuma soal menghafal pasal, tapi juga soal mencontohkan integritas. Dan kritik dari saya, jangan sampai ajang pencarian bakat atau kompetensi pendidikan itu justru menjadi tempat di mana mentalitas senioritas dan juga anti kritik itu dipelihara. Karena saya dari mahasiswa pendidikan, menurut saya lembaga pendidikan itu harus lebih terbuka lagi terhadap teknologi seperti penggunaan video assistant referee atau FR. Sederhananya itu kayak rekaman ulang dalam lomba, jadi ada jejak digitalnya gitu. Dan yang paling penting itu juri harus memiliki kebesaran hati untuk mengakui kesalahan dan juga meminta maaf, karena meminta maaf itu nggak akan menjatuhkan wibawa, justru itu adalah suatu tindakan dari mempunyai integritas tersendiri dari seseorang atau individu gitu. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.